kembali lagi bersama Nara English Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal IPS topik ILGI bab 2 dengan menggunakan textbook 2024. Oke, kita langsung saja kita bahas dari soal nomor 1. Oke, seperti biasa, sebelum kita mengerjakan sebuah soal, pastikan kita membaca dan mengartikan kalimat perintahnya. Kalimat perintah ini untuk soal dari nomor 1 sampai nomor 2. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 artinya adalah pilihlah, 그림, gambar는 yang, it, ada, 관계, hubungan, kwa, dengan, neong, isi, daum, berikut. Oke, kita disuruh ngapain ya Robun? Disuruh milih gambar ya. Milih gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut. Kita langsung lihat soal nomor 1. Di sini ada tulisan 우산입니다. Bacanya adalah 우산입니다. 우산 itu artinya adalah payung. Sementara imida itu merupakan tata bahasa yang letaknya di akhir kalimat formal. Boleh diartikan, boleh tidak. Kalau mau diartikan, itu artinya adalah. Gitu ya. Berarti 우산입니다 itu artinya boleh payung atau adalah payung. Bebas ya Robun. Oke, kita disuruh ngapain lagi? Disuruh milih gambar ya yang ada hubungannya dengan kata usan. Oke, usan kita sudah tahu nih artinya adalah payung. Berarti mana nih dari pilihan gambar di bawahnya yang merupakan usan? Jawabannya adalah yang nomor 4. Oke, jangan lupa ya, usan itu payung. Baik, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, kita artikan terlebih dahulu ya pilihan yang dari nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1 ini adalah gambar jendela. Jendela bahasa Koreanya ada yang tahu nggak? Bahasa Koreanya adalah 창문. 창문. 2번 ini adalah gambar kursi ya. Kursi itu bahasa Koreanya adalah 의자. Kemudian 3번 itu gambar sepatu formal wanita. Bahasa Koreanya adalah gudu. Gudu itu artinya sepatu formal. Kalau mau ditambahin wanitanya itu nanti ya Robun tinggal nambahin aja di depan. 여자. Wanita kan bahasa Koreanya adalah 여자. 여자 gudu atau diartikan gudu saja udah benar, nggak masalah ya. Ada lagi nih arti lain yaitu high heel. Pernah dengar kata high heel nggak? High heel itu ya sepatu yang ada haknya, tinggi gitu, sepatu tinggi yang ada haknya itu namanya high heel. Di Korea itu namanya high heel gitu. Boleh pakai gudu, boleh pakai high heel juga boleh, bebas yang mana aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, masih dengan kalimat perintah yang sama ya. Disuruh ngapain? Milih gambar. Oke, kita langsung ke soalnya. Di sini ada 연필. Kemudian ada 입니다. Kalau digabung bacanya adalah 연필입니다. Oke, bukan 연필입니다. Bukan ya, tapi disambung. 연필입니다. 연필 itu artinya adalah pensil. 입니다 itu boleh diartikan adalah, boleh tidak. Oke, mana nih dari keempat gambar ini yang merupakan 연필? Jawabannya adalah yang nomor 3번.
Nomor 3. Oke, sebelum kita lanjut, kita artikan gambar lainnya ya. Di sini nomor 1 ada gambar gunting. Gunting bahasa Koreanya adalah kawi. Kawi. Pernah dengar nggak kalau ada permainan batu gunting kertas di Korea? Oke, di Korea permainan batu gunting kertas itu sangat umum ya. Mereka itu bilangnya adalah 가위바위보. 가위바위보. Batu gunting kertas. Saya tulis di sini 가위바위보. 가위바위보 gitu. Itu kalau ngomongnya cepet ya. 가위바위보, 가위바위보 gitu. Kawi itu artinya gunting, bawi itu artinya batu, bo itu artinya kertas. Jadi kalau kita ngomongnya batu gunting kertas, kalau mereka gunting batu kertas, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pilihan nomor 2. Di sini ada gambar apa ya, Ropun? Cutter ya, pisau cutter. Cutter itu di Korea ada berbagai macam penyebutannya, ada 2 sampai 3-an gitu. Tapi yang sering mereka pakai adalah 커터칼. Oke, di sini ada spasi. Sebentar saya hapus lalu saya tulis lagi. 커터칼. Cutter itu sebenarnya dari bahasa Inggris yang tulisannya cutter. Cutter gitu. Tapi mereka membacanya adalah cutter. Kemudian di sini ada kal. Kal itu artinya pisau. Jadi mereka nyebutnya itu 커터칼. Gitu ya. Ada lagi 상자 칼. 상자 itu box. Kal itu apa tadi? Pisau. Jadi pisau box, maksudnya pisau buat ngegunting gitu, nge-cutting box gitu ya. Ada lagi namanya 만능칼. 만능칼. Ini sebenarnya jarang banget mereka nyebut 만능칼. Cuma kadang aja. Nah, 만능 itu sebenarnya artinya adalah multifungsi. Multifungsi gitu. Jadi banyak banget fungsinya. Kal itu artinya pisau. Jadi maksudnya adalah pisau yang multifungsi, yang banyak banget fungsinya gitu ya. Oke, tapi yang sering digunakan adalah 커터칼. 커터칼. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini gambar apa ini? Gambar buku. Buku bahasa Koreanya adalah 책. Kalau buku bahasa Korea, berarti Koreanya taruh di depan atau di belakang? Di depan ya. 한국어 책. Bahasa Korea itu artinya 한국어. Seperti itu ya, Robun. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 di sini sudah tidak menggunakan kalimat perintah ya. Di sini langsung ke soal. Kita baca soal lalu kita terjemahkan ya. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇 itu artinya apa? Ini partikel, nggak perlu diartikan ya. Dan 것 itu yang, it ada, 관계 hubungan, 와 dengan, 단어 kosa kata, 다음 berikut. Kemudian di sini tadi ada imika ya. Imika itu sebelumnya pernah saya jelaskan di pembahasan soal yang bab 1. Nanti ya Robun, kalau ada yang kurang paham loh kenapa imika nggak diartikan, nanti bisa langsung cek di video yang bab 1 ya. Kalau mau diartikan boleh, kalau enggak juga enggak masalah. Kalau mau diartikan artinya itu apa atau apakah. Tapi karena di sini sudah ada muot, muot itu artinya juga apa, jadi yang imika enggak perlu diartikan. Oke, jadi arti dari soal nomor 3 adalah apa yang ada hubungan dengan kosakata berikut. Kita disuruh cari apa ini? Disuruh cari yang 관계 있는 것, yang ada hubungannya. Hubungannya dengan apa? Dengan si 단어, kosa kata. Kita langsung lihat di sini ada bacaan apa ini? Bacaan
Kabang. Kabang. Kabang itu artinya adalah tas. Oke, kita tinggal cari nih mana yang ada hubungannya dari keempat pilihan ini dengan dano berikut. Kita langsung baca dari soal nomor 1. Bacanya adalah nara. Nara itu artinya adalah negara. Jangan sampai lupa ya Robun. Kemudian ibon, mulgon. Mulgon itu artinya adalah barang. 3번 장소 artinya adalah tempat. 4번 음식 artinya adalah makanan. Oke, untuk kosakata nara ini sebelumnya ada di pembahasan bab 1 ya. Nanti ya Robun cek-cek lagi di video sebelumnya biar untuk mengingat lagi, biar nggak lupa ya. Oke, mana nih kira-kira dari keempat pilihan ini yang ada hubungannya dengan kabang? Yang nomor 2. Oke, jadi kabang itu merupakan mulgon. Merupakan apa? Barang. Bukan merupakan negara, bukan merupakan tempat, ataupun makanan. Jawabannya adalah yang ibon, mulgon. Begitu ya Robun cara menjawabnya. Sebenarnya kalau untuk menjawab soal seperti ini itu akan lebih baik kalau Yorobun banyak hafal kosakata karena kosakata itu juga penting ya. Jadi perlu dihafal, perlu dipahami dan perlu digunakan supaya lebih memudahkan Yorobun untuk mengingatnya ya. Oke, tetap semangat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, di sini nggak ada kalimat perintah ya Yorobun. Langsung ke soal. Kita baca lalu kita artikan. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Kita artikan dari belakang. 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat는 yang mat benar 부분 bagian 밑줄 친 ini satu kesatuan ya, artinya di garis bawahi 중 di antara dalam berikut. Oke, kita disuruh milih kalimat yang benar pada bagian yang di 밑줄친 dari kata 밑줄치다 yang di garis bawahi. 밑줄치다. Gini ya. 밑 itu artinya bawah, 줄 itu artinya garis. 치다 itu artinya digarisi. Berarti arti kata 밑줄치다 itu di garis bawahi. Kemudian di sini ada chin, ada nien, itu artinya yang. Berarti yang di garis bawahi. Oke, kita langsung lihat pada keempat pilihannya. Di sini di keempat pilihan kan ada suku kata yang di garis bawahi. Ada nen, ada i, ada ga, dan ada en. Kira-kira dari keempat partikel ini merupakan partikel apa ya Robun? Partikel penanda subjek. Oke, saya tulis di bawahnya ya Robun. Jadi partikel penanda subjek itu ada i dan ga. Kemudian ada en dan nen. Masih ingat ya Robun? Oke, penggunaannya adalah kalau yang i itu jika ada kosakata yang berakhiran konsonan maka ditambahkan oleh i. K itu maksudnya konsonan ya. Contohnya 책상. 책상. 책상 itu artinya meja. Nah, kosakata 책상 ini dia berakhiran vokal atau konsonan ya Robun? Berakhiran konsonan. Dilihatnya dari mana ya Robun? Dilihatnya dari bajimnya, dari bawah ini ya. Dia berakhiran konsonan. Saya tulis di sini. Kalau berakhiran konsonan, maka rumusnya gimana ya Robun? Ditambah
I atau ga ditambah oleh I. Berarti jadinya gimana? Jadinya adalah 책상이. 책상이. Bukan 책상가, bukan ya, tapi 책상이. Nah, beda lagi jika ada kosakata, ini tulisannya konsonan kurang N. Jika ada kosakata yang berakhiran vokal, maka rumusnya adalah ditambah oleh ga. V ini maksudnya vokal ya. Contoh, 의자. Ija itu artinya kursi. Karena dia berakhiran vokal, nih ya vokal ya. Dia berakhiran vokal, maka ditambah dengan ga. Jadinya adalah 의자가. 의자가 gitu ya. Oke, sudah paham ya Robun? Diingat kembali, kalau misalnya berakhiran konsonan, maka ditambah I. Tapi kalau berakhiran vokal, maka ditambah ga. Ijaga gitu. Oke, kemudian yang partikel setelahnya, ini ada en dan nen. En dan nen itu juga merupakan partikel penanda subjek. Nah, bedanya kalau untuk en itu saya tulis di sebelah sini ya. Pakai biru deh. Kalau en itu jika ada kosakata berakhiran konsonan, maka ditambahnya dengan en. Kalau berakhiran vokal, maka ditambahnya dengan nen. Oke, di sini saya kasih contoh yang sama. 책상. 책상. 책상 itu berakhiran apa? Konsonan ya. Maka dia ditambah en. Jadinya 책상은. Oke, kalau misalnya kosakatanya adalah vokal, contohnya ija, maka dia ditambahnya nen. Jadinya 의자는. Seperti ini ya Robun. Diingat kalau konsonan itu pakai I atau pakai en. Kalau vokal itu pakai ga atau pakai nen. Dilihat ini ya. Vokal, konsonan, konsonan. Oke, ini penjelasan singkatnya ya. Kita langsung balik lagi nih ke pilihannya. Nomor 1, jigap. Jigap itu dia berakhiran vokal atau konsonan ya Robun? Berakhiran konsonan. Kalau berakhiran konsonan, mana nih yang konsonan? Nih ya, kalau berakhiran konsonan itu harus ditambahkan dengan I atau dengan en. Ya. Tapi di sini dia tulisannya ditambahkan oleh apa? Ditambahkan oleh nen. Sementara nen itu untuk yang vokal. Berarti nomor 1 salah. Gitu ya cara menjawabnya ya. Oke. Ini harusnya en. Kita lanjut ke nomor 2. 달력이 아니에요. 달력 itu artinya kalender, 아니에요 itu artinya bukan. Jadi arti nomor 2 adalah bukan kalender. Oke, di sini kita lihat yang paling penting ini kita disuruh lihat yang di garis bawahi. Di sini ada I. Apakah sudah benar? Oke, di sini 달력 itu berakhiran konsonan atau vokal? Berakhiran konsonan, maka dia harus ditambahkan dengan I atau dengan en. Apakah sudah benar? Iya, sudah benar ya Robun. Jadi ditambahkan dengan I. Berarti jawabannya adalah yang nomor 2. Begitu ya cara menjawabnya ya Robun. Jadi kalau udah ketemu 정답, ketemu yang benar, ya udah langsung dijawab. Oke, tapi kita lanjut dulu ya ke nomor 3 dan nomor 4. Kita cross check lagi.
Nomor 3, di sini ada tulisan 동생가 운전기사예요. 동생 itu artinya adalah adik. 운전기사 itu supir. Oke, di sini yang di garis bawahi ini adalah ga. Apakah sudah benar? Salah ya Robun, karena di sini berakhiran konsonan. Jika berakhiran konsonan harus ditambahkan i atau ditambahkan en. Sementara ini ditambahkan apa? Ditambahkan ga. Nah, ga ini untuk vokal. Berarti nomor 3 salah. Kemudian 4번 nomor 4. 열쇠는 책상 위에 있어요. 열쇠 itu kunci, 있어요 ada, di, 위 atas. 책상 meja. Kunci ada di atas meja. Oke, di sini apakah sudah benar partikelnya? Salah ya Robun, karena dia kosakata sebelumnya itu berakhiran vokal. Ini vokal, dia bukan berakhiran konsonan. Kalau berakhiran vokal maka harus ditambahkan ga atau ditambahkan nen, bukan ditambahkan en. Seperti itu ya Robun cara menjawabnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 5. Kalau masih ada pertanyaan bisa ya Robun tulis di kolom komentar. Oke, di sini kita baca terlebih dahulu ya soalnya, lalu kita artikan. Bacaannya terlalu panjang ya Robun, tapi nggak apa-apa, jangan panik, kan lumayan bisa nambah kosakata. Oke, kita baca bersama dulu soalnya. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Kita potong di sini. Ik itu artinya baca, 글, teks atau tulisan, daum berikut, go lalu, 고르십시오 pilihlah, engot yang kat sama atau mirip atau sesuai, gua dengan neung isinya. Jadi artinya adalah baca teks berikut lalu pilihlah yang sama dengan isinya. Jadi kita disuruh nyari nih dari keempat pilihan ini mana yang sama sesuai dengan isinya. Ini ya isinya. Seperti biasa, kalau ada bacaan panjang atau soal-soal panjang, kita langsung ke pilihannya. Kita baca lalu kita artikan. 1번, 중고 거래 플랫폼으로 새 물건을 구입할 수 있습니다. Artinya adalah 수 있다, artinya bisa. Ini tata bahasa yang artinya bisa. Kemudian 구입하 dari kata 구입하다, artinya membeli, 물건 barang, 새 baru, 으로 melalui, platform itu platform, 거래 perdagangan, 중고 barang bekas. Jadi arti secara keseluruhan adalah bisa membeli barang baru melalui platform perdagangan barang bekas, gitu ya. Kemudian nomor 2. 중고 거래 플랫폼에서 비싼 가격에 물건이 거래됩니다. Kita artikan dari sini. Kenapa begitu? Karena ini merupakan subjek ya. Dilihat dari partikelnya. Partikel penanda subjek. Oke, 물건 barang, dengan, itu sebenarnya banyak ya artinya, bisa dengan, bisa di, bisa ke, ya. Di sini kita artikan dengan. Nanti kalau masih ada yang bingung, Sam akan buatkan video penjelasan tentang partikel ya, di video lainnya bukan yang ini. Nanti biar nggak kepanjangan. Oke, 가격 itu artinya harga, bisan yang mahal, 에서 di platform 거래 perdagangan, 중고 barang bekas, 거래됩니다 diperdagangkan. Jadi arti secara keseluruhan kita ulangin ya. Barang dengan harga yang mahal di platform perdagangan barang bekas diperdagangkan. Jadi maksudnya barang dengan harga yang mahal itu
juga diperdagangkan di mana? Di barang bekas ya, di perdagangan barang bekas. Oke, kita lanjut. 3번. 물건을 거래할 때 대부분 택배를 이용해서 물건을 받습니다. Kita artikan dari LT. Ketika 거래하, dari kata 거래하다, memperdagangkan, 물건, barang, 대부분, kebanyakan, 받습니다, menerima, 물건, barang, 이용해서, dengan menggunakan, 이용해 itu dari kata 이용하다 ya, menggunakan, 택배, itu paketan atau layanan pengiriman. Layanan pengiriman itu ya paket ya. Jadi dipaketin gitu lewat paket, enggak offline gitu, enggak bertemu langsung ya. Oke, jadi arti keseluruhan nomor 3 kita ulangin ya. Ketika memperdagangkan barang, kebanyakan menerima barang dengan menggunakan layanan pengiriman atau paketan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. 중고 거래 플랫폼에서 가구와 같은 물건은 구할 수 없습니다. Kita artikan dari sini. Ini juga merupakan partikel penanda subjek. 물건, barang, yang gat, sama, wa, dengan, gagu, furnitur, eso, di, platform, 거래, perdagangan, 중고, barang bekas, 구할 수 없습니다. 수 없습니다 itu merupakan tata bahasa yang artinya tidak bisa. Kemudian guha itu dari kata guhada, artinya memperoleh atau diperoleh. Jadi arti nomor 4 secara keseluruhan adalah barang yang sama dengan furnitur di platform perdagangan barang bekas tidak bisa diperoleh. Gitu ya. Ini dia arti secara keseluruhan. Nanti Yorobun bisa catat lagi ya. Oke, sekarang kita tinggal menjawab soal nomor 5. Caranya gimana? Caranya kita dengan mencocokkan keempat pilihan ini sama teksnya. Benar atau enggaknya ya. Oke, kita terjemahkan ya. Yang pasti kita harus menerjemahkan teks bacaan dari depan sampai belakang. Itu cara pertama. Cara kedua sebenarnya bisa menggunakan eliminasi, yaitu dikurang-kurangin gitu. Tapi untuk cara kedua saya akan bahas pada video berikutnya. Sekarang kita fokus untuk menambah kosakata terlebih dahulu ya, Yorobun. Oke, kita baca kalimat pertama. 중고 거래 플랫폼을 이용하면 생필품을 싸게 구할 수 있습니다. Kita artikan dari sini. 면, jika, 이용하, menggunakan, platform, 거래, perdagangan, 중고, barang bekas, 알 수 있습니다. Apa tadi 알 수 있습니다? Artinya bisa, 구하. Guha apa ya Robun? Guhata artinya memperoleh, G dengan, sa murah, 생필품 barang kebutuhan wajib, seng sehari-hari. Oke, di sini 생필품 saya tulis lagi ya. 생필품. 생필품 ini merupakan singkatan dari 생, 활, 필, 수, 품, 목. Ya. Makanya tadi artinya agak panjang ya karena dia singkatan. 품목 barang, 필수 wajib, 생활 sehari-hari. Jadi maksudnya ya barang kebutuhan wajib sehari-hari. Barang-barang premier ya. Oke, kita artikan secara keseluruhan ya.
Jika menggunakan platform perdagangan barang bekas, bisa memperoleh dengan murah barang kebutuhan wajib sehari-hari. Oke, kita lanjut ke kalimat 2. 생활용품뿐만 아니라 가전제품, 가구에 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. Kita artikan dari Pumman Anira ke depan. Pumman Anira ini merupakan tata bahasa ya. Nanti 여러분 kedepannya akan belajar Pumman Anira. Artinya tidak hanya barang yang digunakan 생활 sehari-hari. Kita ke belakang. 수 있습니다. Apa tadi? Bisa. Sa membeli 물건 barang dayangan yang beraneka macam atau beraneka ragam. 이르기까지 itu artinya sampai. Pada gagu furnitur, koma ini bisa kita artikan dan ya, atau kita tulis koma aja juga nggak masalah. 가전제품 yaitu barang elektronik rumah tangga. Nah, 가전제품 ini bisa berupa apa aja ya, 여러분? Bisa berupa TV, bisa berupa mesin cuci, gitu ya. Intinya elektronik, barang elektronik yang digunakan pada rumah tangga. Oke, kalau diartikan secara keseluruhan adalah tidak hanya barang yang digunakan sehari-hari, Anda bisa membeli, kita tambahkan Anda ya, biar lebih bagus gitu kalimatnya. Anda bisa membeli barang yang beraneka ragam sampai pada furnitur dan barang elektronik rumah tangga. Kemudian kalimat ketiga, 사용하지 않는 새 물건을 파는 경우도 있습니다. 있습니다, ada, do juga 경우, situasi ya, atau suasana atau keadaan itu artinya 경우 ya. Kemudian 는 yang, 파 dari kata 팔다 artinya menjual, 물건 barang, 새 baru, 은 yang jian tidak, 사용하 dipergunakan. Oke, sekali lagi kita artikan. Ada juga situasi yang menjual barang baru yang tidak digunakan atau yang tidak dipergunakan. Jadi maksud kalimat ini, di platform perdagangan barang bekas itu juga ada situasi atau keadaan yang menjual barang baru yang tidak digunakan. Jadi tidak hanya barang bekas tapi juga barang baru yang enggak dipakai ya. Kemudian kalimat keempat, 플랫폼을 통해 물건을 사고 팔 때는 주로 같은 지역에 사는 사람들 사이에서 직거래로 이루어집니다. ketika sago pa ini menjual dan membeli atau jual beli. Kemudian 물건 barang 통해 melalui platform. Kemudian 사이에서 di 사이 di antara. Jadi 사이 itu antara, 에서 itu di, 사람들 orang-orang, 는 yang sa dari kata salda yang artinya tinggal, di 지역 daerah, en yang kat sama, 주로 biasanya, 이루어집니다 terjadi, 직거래로 dengan 직거래 itu transaksi secara langsung. Oke, kita artikan secara keseluruhan dulu ya. Ketika jual beli barang melalui platform,
di antara orang-orang yang tinggal di daerah yang sama biasanya terjadi transaksi dengan secara langsung. Oke, ini dia arti secara keseluruhan. Nah, kita sudah artikan nih ya, Robun. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat untuk nomor 5? Jawabannya adalah yang nomor 1. Dilihatnya dari mana? Dari kalimat berapa ini? Ketiga. Ada juga situasi atau keadaan yang menjual barang baru yang enggak dipakai. Oke, benar ya? Sama dengan nomor 1. C mulkon. Di sini juga ada C mulkon. Seperti itu ya. Nah, kita cek nomor 2 kenapa salah kira-kira. Nomor 2 ini artinya adalah barang. Barang dengan harga yang mahal di platform perdagangan barang bekas diperdagangkan. Apakah benar? Salah ya, Robun. Bisan. Di sini nggak ada kata bisan. Nih. Tapi adanya sage dengan murah. Jadi di platform perdagangan barang bekas ini barangnya dihargain dengan sage, harga murah. Jadi orang-orang bisa membeli dengan harga murah ya, bukan dengan harga mahal. Jadi salahnya di kata bisan. Oke, nomor 3 kenapa salah? 물건을 거래할 때 대부분 택배를 이용해서 물건을 받습니다. Ketika memperdagangkan barang, kebanyakan menerima barang dengan menggunakan 택배. Apakah benar? Tidak ya, Robun. Kebanyakan tidak melalui 택배 ya. Tapi melalui apa? 주로 biasanya 사람들 orang-orang 직거래로 이루어집니다. Bertransaksi secara langsung, tidak menggunakan 택배. Oke, jadi nomor 3 salah. Kemudian nomor 4 kenapa salah? 중고 거래 플랫폼에서 가구와 같은 물건은 구할 수 없습니다. Barang yang sama dengan furnitur di platform perdagangan barang bekas 구할 수 없습니다. Tidak bisa diperoleh. Apakah benar? Salah ya, karena di sini ada tulisan gagu. Gagu itu 살 수 있습니다. Bisa dibeli. Kalau bisa dibeli kan berarti bisa diperoleh ya, bisa didapetin gitu. Jadi nomor 4 salah. Oke, seperti ini ya menjawab secara keseluruhan. Jadi diartiin satu-satu supaya menambah kosakata. Tapi Robun jangan khawatir ya. Nanti Sam tetap akan bikin video yang sekiranya bisa mempersingkat Robun untuk menjawab sebuah soal. Oke, sampai sini dulu pembahasan bab 2 ya. Semoga bermanfaat bagi Robun dan Robun semoga segera berangkat. Amin. Terima kasih semuanya. Annyeong.